Malam itu, suhu di lereng Gunung Lawu merosot tajam hingga menusuk sumsum tulang. Rina, seorang mahasiswi berusia 20 tahun yang sedang mencari ketenangan dari hiruk-pikuk skripsi, justru menemukan dirinya dalam situasi yang paling ia takuti, sendirian di tengah kegelapan hutan yang tak berujung. Rina tertinggal dari rombongan pendakiannya saat ia berhenti sejenak untuk membetulkan tali sepatu di jalur pendakian via Candi Ceto. Kesalahan kecil itu berakibat fatal. Hanya dalam hitungan detik, kabut tebal yang oleh penduduk lokal disebut halimun turun menyelimuti jalanan, menghapus sosok teman-temannya dari pandangan. Apakah kalian pernah merasa bahwa kesunyian di tengah hutan bisa berteriak lebih keras daripada badai? Itulah yang dirasakan Rina. Suara langkah kakinya sendiri di atas dedaunan kering terdengar seperti dentuman genderang yang memicu adrenalinnya. Ia mencoba memanggil nama teman-temannya, namun suaranya seolah ditelan bulat-bulat oleh pepohonan besar yang menjulang seperti raksasa hitam yang mengawasinya. Di tengah kepanikan itu, hidung Rina menangkap sesuatu yang ganjil. Bau melati yang sangat kuat menusuk indranya, bercampur dengan aroma kemenyan yang samar. Mengapa ada bau seperti ini di ketinggian 2800 mdpl? Bukankah melati biasanya ada di pekarangan rumah atau nisan kuburan? Suhu di sekitarnya mendadak turun drastis, membuat nafasnya keluar sebagai uap putih yang tebal. Saat itulah ia mendengarnya. Sebuah bisikan halus, selembut beludru namun sedingin es, tepat di telinga kirinya. Lewat sini, Ndok. Lewat sini jalan keluarnya. Rina tersentak. Ia menoleh namun tidak ada siapa-siapa. Hanya ada semak belukar yang bergoyang meski tidak ada angin. Haruskah ia mengikuti suara itu? Logikanya berkata jangan, namun rasa takut akan kegelapan total membuatnya rapuh. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti suara seorang wanita tua yang penuh kasih sayang. Jangan takut, Rina. Ibu tunggu di bawah, ikuti saja cahaya redup itu. Cahaya? Rina melihat ke depan. Di kejauhan, di balik barisan pohon pinus yang rapat, tampak pendar cahaya kekuningan yang samar. Dengan harapan yang membuncah, ia mulai melangkah. Ia lupa akan peringatan juru kunci di base camp. Jika mendengar namamu dipanggil atau suara yang menuntunmu, jangan sekali-kali menyahut atau mengikuti jika hatimu merasa bimbang. Namun, siapa yang bisa berpikir jernih saat maut terasa hanya berjarak 1 jengkal di belakang punggung? Setiap langkah yang diambil Rina terasa semakin berat. Tanah yang ia pijak bukan lagi tanah hutan yang empuk, melainkan bebatuan datar yang tertata rapi. Ia sampai di sebuah sabana luas yang dikenal sebagai Pos 5. Disinilah legenda pasar setan Gunung Lawu bertahta. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara riuh rendah. Bunyi gamelan sayup-sayup terdengar, berpadu dengan suara tawar-menawar dalam bahasa Jawa kuno yang tidak ia mengerti. Tumbas nopo cah ayu? Beli apa gadis cantik? Suara itu muncul dari kegelapan di sampingnya. Rina menoleh dan melihat bayangan-bayangan hitam yang berlalu lalang. Mereka tidak memiliki wajah yang jelas, hanya siluet yang bergerak cepat. Mengingat cerita yang pernah ia baca di forum internet tentang mitos pasar setan, Rina segera merogoh sakunya, mengambil sekeping koin dan melemparkannya ke tanah sambil bergumam gemetar. Niki kulo tumbas kembang. Ini saya beli bunga. Ia melakukannya agar tidak dibawa oleh penghuni pasar tersebut. Setelah melemparkan koin, keramaian itu mendadak sunyi. Bisikan wanita tua itu kembali terdengar, mengarahkannya ke sebuah celah di antara 2 batu besar yang menyerupai gapura kuno. Cepat, Rina, pintu keluarnya akan tertutup. Masuklah ke sana dan kau akan sampai di rumah. Tanpa ragu, Rina berlari menuju celah batu itu. Ia merasa seolah-olah ditarik oleh kekuatan magnetis. Saat ia melintasi celah tersebut, sensasi aneh menjelajar di sekujur tubuhnya, seperti melewati selaput air yang dingin. Tiba-tiba, ia tidak lagi berada di hutan pinus yang gelap. Ia berdiri di atas jalan setapak yang bersih, diterangi oleh cahaya bulan purnama yang sangat terang, terlalu terang untuk ukuran malam biasa. Di ujung jalan, ia melihat sebuah rumah joglo kuno yang tampak sangat akrab. Pintu rumah itu terbuka dan seorang wanita berdiri di sana membelakanginya. "Ibu," panggil Rina dengan suara parau. Wanita itu berbalik perlahan, namun alih-alih wajah ibunya yang penuh kasih sayang, Rina melihat wajah yang rata, tanpa mata, tanpa hidung,
hanya ada sebuah lubang hitam besar di bagian mulut yang terus membisikkan namanya. Rina mencoba berbalik untuk lari, namun celah batu tadi telah hilang. Yang ada di belakangnya hanyalah jurang tak berdasar yang diselimuti kabut abadi. Ia menyadari satu hal yang terlambat. Bisikan itu memang menuntunnya keluar, tapi bukan keluar dari hutan lau menuju rumahnya, melainkan keluar dari dunia manusia menuju dimensi yang tak mengenal jalan pulang. Angin bertiup kencang, membawa aroma melati yang kini berbau busuk seperti bangkai. Rina jatuh terduduk, menyadari bahwa jam tangannya telah berhenti berdetak tepat saat ia memasuki celah batu tadi. Di kejauhan, suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih keras, seolah merayakan kedatangan anggota baru di kerajaan mereka. Apakah kalian masih berani mendaki saat halimun mulai turun? Ingatlah, tidak semua suara yang menuntunmu adalah kawan. Terkadang mereka hanya sedang merasa lapar, dan kau adalah tamu yang sudah lama mereka nantikan. Hingga saat ini, Rina tidak pernah ditemukan. Beberapa pendaki melaporkan sering mendengar suara tangisan seorang wanita di sekitar pos 5 yang sesekali berbisik kepada para pendaki yang tersesat. Jangan ikuti suaranya, seperti aku. Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.